Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanqudul wudu'a al-khariju minal qubuli awit tubuli ala makan. Ini kalau dibaca wa yanqudul wudu'u boleh apa? Ya, Bet. Boleh enggak? Hah? Tidak boleh. Hah? Bagaimana? Bagaimana? Wa yanqudu wudu'a. Berarti wa yanqudu al-wudu. Maknanya jadi rancu gitu ya. Wa yanqudul wudu'a al-khariju minal qubuli aw tuhuri ala ma kana. Wa yanqudul wudu'a aidan zawalul aqli. Binaumin aw ghairihi illa naum mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Ingat terhadap proses baca kita pada kesempatan kemarin. Kita akan melakukan evaluasi hasil belajar. Artinya dalam tes tersebut kita bisa mengetahui hasil capaian santri sewaktu belajar selama 2 minggu. Dan hasil tes barusan saya menyimak seakan-akan teman-teman santri itu menganggap remeh, menganggap enteng, seolah-olah tidak hati-hati juga. Dan sama sekali banyak temuan kekeliruan, dan ironisnya juga kurang tanggap dari tim penguji untuk membetulkan bacaan yang salah. Sempat saya berpikir untuk tidak mengupload, untuk tidak mengunggah, karena memang kalau dinilai tidak pantas, bukan masalah kegiatannya yang tidak pantas, tapi dikhawatirkan menyesatkan bagi orang yang tahu, barangkali juga bisa memberikan kritikan. Dan saya sangat welcome terhadap kritikan, masukan, dan lain semacamnya. Kekeliruan dalam membaca kitab itu biasa terkadang, bukan hanya para santri. Terkadang orang yang sudah ahli baca kitab pun juga berpotensi untuk keliru dalam membaca. Kalau saya kan tidak ahli. Jadi orang yang ahli sekalipun masih punya potensi untuk salah, karena memang refleks bacanya secara cepat. Kita dituntut berpikir cepat. Ini dibaca apa? Ini kan apalagi berbentuk untuk akhiran itu kan. Ini tugasnya nahu. Dibaca A, dibaca J, dibaca Rofa, dibaca Nasab, itu tugasnya nahu. Kalau di awal itu tugasnya sorot, ya. Makanya harus teliti dan hati-hati dalam membaca. Jangan sampai
bukan bukan ini wajib. Makanya Syekhuna almarhum Kiai Haji Ahmad Hariri Abdul Hamid mengharapkan terhadap dirinya ngajar apabila tidak mutolak. Dia sampai mengharapkan terhadap dirinya, harap bagi saya mengajar kalau saya tidak belajar. Apalagi yang proses belajar kemudian tampil di publik terkesan tidak serius, dengan cengengesan, dengan sambil ketawa-ketawa. Ini ilmu, ini ilmu. Soal ada guyonannya pun juga yang pantas. Jangan sambil seakan-akan, apalagi ada ilmu sambil duduknya ini sama sekali orang yang seperti ini akan hilang keberkahannya karena sudah tidak menghormati ilmu. Apalagi di situ menjadi majelis ilmu, luar biasa. Majelis ilmu itu berapa ribu malaikat, bahkan hanya Allah yang tahu hitungan malaikat yang datang di setiap majelis ilmu. Hormati majelisnya, bukan jangan karena kemudian tidak diawasi oleh seorang yang disegani kemudian menjadi sembarangan. Majelisnya harus dihormati, ada ilmu di sana, ada proses di sana. Belajar sambil paham, indah. Gunakan akhlak, adab mencari ilmu, muliakan ilmu. Bahkan dalam hal ini juga diatur kita menaruh kitab misalnya harus menempatkan kitab tafsir di tempat yang paling atas. Diatur juga seperti itu. Dan alhamdulillah juga barusan ada masukan tentang bacanya santri. Meskipun ada sesuatu yang viral, saya lihat satu persatu. Ada yang viral di ini, oh iya maaf, ternyata sudah ada viral di belakangnya. Bayangkan kita dipublis itu. Saya juga ingin menampilkan bahwa menunjukkan kepada niat utamanya kan menyampaikan kepada orang tuanya bahwa kalian selama berada di sini betul-betul diproses. Bukan hanya sekedar makan tidur. Ada proses. Terus kemudian endingnya di situ. Dievaluasi hasil belajar santri itu disampaikan bahwa oh ini hasilnya. Saya tidak ingin kemudian di sini dinilai khianat, dipasrai oleh orang tua, bahkan ada titipannya Syekhuna Kiai Haji Ahmad Al-Zaid Ibrahimi. Terus kemudian selama di sini kemudian tidak diproses. Tapi kan juga menjadi ironis juga, miris kalau kemudian saat proses di situ ada kekeliruan tidak dibetulkan. Kalau kemudian dijadikan catatan boleh. Dimenguji, menyiapkan catatan, lembar catatan, kemudian dinilai temannya yang keliru ditulis, kemudian nanti di akhir diklarifikasi. Ini kok bisa dibaca ini menjadi apa? Jadi sama-sama hati-hati, sama-sama hati-hati. Dan juga ada masukan, barusan juga ada masukan. Dan itu saya sangat bersyukur. Jadi ini kok pangkatnya tidak dibaca, ini kok jangan tergesa-gesa, bahkan jangan yang sangat nampak itu sudah jelas di depan itu ada huruf jernya, baca masih dibaca rofa. Itu begitu dibuka di awal lagi.
dijadikan bahan setelah tanya jawab itu tidak apa-apa. Kalau kemudian ada yang menyalahkan seperti itu di awal, misalnya waktu baca ada santri yang keliru bacanya awal, kemudian dikritik, coba lihat di belakang. Berarti kan tim ini profesional. Tim ini profesional. Kalau perlu diteliti, meskipun seperti itu terkadang masih ada saja keteledoran, masih ada saja yang lewat, bahwa ada yang keliru. Untungnya di sini ada video yang kemudian video itu kita evaluasi kembali. Oh, ini ada kesalahan ya. Saya lihat beberapa kali, kalau tidak salah di tahun kemarin, sewaktu anak-anak baca, saya video. Begitu kemudian saya mengevaluasi bacaannya, itu tidak di video dan diupload. Kemudian dikritik, oh iya, terima kasih. Dan saya sangat bersyukur kalau kemudian ada orang seperti itu. Artinya mereka peduli kepada kita. Sampai juga bahkan juga ada yang menyampaikan, kenapa kok tidak melalui kitab dasar seperti Al-Julubiyah, kenapa langsung pakai Torah? Karena memang bahasa hukum itu susah lah ya. Bahasa hukum itu susah. Saya usulkan, ya ada alasannya. Dan itu waktu itu juga sempat saya musyawarahkan dengan Ustaz Ilul. Ustaz Ilul kenapa memilih kitab Fathul Qorib? Saya sampaikan terima kasih atas masukannya. Tapi insya Allah saya yakin kedepannya juga akan tertata. Karena ini program baru, ini kan program baru kan, mulai dari awal kemarin, terus kemudian insya Allah mudah-mudahan yang sudah dikader ini nanti kedepannya juga bisa menambah dari awal terhadap santri-santri yang lain. Dan saya sangat bersyukur sekali dan perlu hati-hati. Kadang memang saya lihat itu ya bukan karena faktor apa ya, keliru baca, tapi karena kurang kehati-hatian dan seakan-akan menganggap enteng, menganggap remeh. Yang penting baca sudah. Mending kalian perlengkapi itu dipikir daripada langsung merobos tapi pas keliru. Tidak apa-apa, namanya santri itu memang biasa ya, keliru, belajar. Bahkan yang sudah tidak belajar pun masih berpotensi keliru. Karena tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Baik kesalahan itu yang terkadang memang disengaja atau karena kurangnya ilmu sehingga tidak tahu itu, sehingga kemudian berbuat salah, atau karena kurangnya kehati-hatian. Ini mohon menjadi catatan. Saya sempat setelah melihat ini Pak harus diupload atau tidak. Kalau tidak diupload, tentu kan ada beberapa orang tua yang tergabung di grup itu pengen menunggu hasil itu, menunggu waktu itu. Anak-anaknya dibuktikan bahwa berproses di sini. Saya berpikir seperti itu. Apa ini tidak diupload saja? Bahkan memang ada yang sudah mengusulkan bagaimana Indira, tim itu yang mengusulkan. Kenapa? Banyak sekali salahnya, terkesan ngawur. Sudah diupload saja. Karena yang seperti itu ditunggu orang tua. Tapi kalau kemudian sedangkan kita menggunakan media YouTube, karena sebelumnya juga saya waktu biasanya saya edit itu. Kalau yang sudah praktek baca kitab ini kan durasinya kurang lebih
langsung diupload ke grup WA, terkadang memang tidak bisa, harus dipotong separuh-separuh. Karena tidak bisa balik, terlalu besar. Jadi begitu diupload, nunggu lama-lama, begitu hampir, blok, gagal. Diupload lagi, blok, gagal. Kemudian diakali, gimana kalau dipotong, jadi 10 menit, baru kemudian bisa. Sampai kemudian HP yang dibuat untuk admin untuk grup itu penuh. Maka kemudian saya menggunakan media YouTube yang lebih hemat memori kan. Dan juga kenapa harus diolehkan di Facebook juga menghemat memori, karena coba seandainya langsung pengambilan video kayak gitu tidak cukup. Jadi itu harus di-download dulu di Facebook. Mungkin seandainya bisa langsung streaming di YouTube, langsung streamingkan aja, tapi tidak bisa. Dan untuk streaming itu kan harus 1 juta subscriber. Jadi kemudian saya memilih media Facebook sebagai tempat penyimpanan, kemudian saya download, saya edit, saya upload ke YouTube. Habis itu dihapus, download lagi. Begitu coba bayangkan. Jadi sekarang bagaimana menjadi kiai zaman now? Jadi kiai zaman sekarang ini tak cukup tapi pun berakmor, harus bisa ngedit, harus bisa media sosial, macam-macam. Makanya kedepannya harus di sini ada tim cangkul. Harus ada tim. Ini kan kemarin tesnya itu saya tungguin di sini. Kalau kemudian ada kekeliruan, saya biasanya aku terus video tadi salahkan. Saya kan pengen sistem ini berjalan meskipun tidak ada saya. Sudah jalan kemarin. Kemudian saya memberikan masukan, tolong kok setelah dites kegiatan belum selesai, kok anak-anak sudah mentang-mentang sudah selesai kemudian keluar. Kekompakan itu harus dijaga. Saya dari tes itu kan harus dijaga. Apa? Beri semangat bagi yang lain dan semuanya itu sama-sama prosesnya itu baik di sini. Kepada tim pengujinya pun juga seperti itu, tidak terkesan unggah guru. Kenapa harus santri itu kumpul semua sebab tes itu? Biar tim pengujinya itu juga semangat. Senasib seperjuangan kok. Jangan ganti mas. Orang lain. Jangan seperti itu. Soal beli-beli keluar atau mana? Kalau perlu besok tes, bekal yang harus siap. Melekat tadi. Jangan kemudian setelah tes keluar, tidak apa-apa. Yang nyantai dalam persiapan. Bawa konsumsi silakan, kotor sampai gitu. Jadi kebersamaannya itu tetap terjaga. Solidaritasnya tetap kompak. Jangan kemudian keluar, saya mau beli ini. Sebelum sudah persiapkan sudah kopi, kopi, apalagi susu dan segala macam Yang penting tesnya serius, suatu tes serius, tidak apa-apa. Daripada kalian keluar ke dalam mundar-mandir kayak pistayu, tidak apa-apa. Mana Reza? Ada. Ingat tayu dan Reza. Jadi paham ya yang saya maksudkan ya? Paham ya? Jadi harus hati-hati, belajarnya juga ditambah, digiatkan lagi. Yang tim pengujinya pun juga harus teliti.
Kalau perlu ada catatan-catatan yang kemudian harus diperbaiki di sini, di sini, di sini. Kesalahan memang setiap kita tidak lepas dari kesalahan biasa. Tapi kalau kemudian kesalahan itu karena meremehkan, ini yang fatal. Ini yang fatal. Makanya jangan meremehkan kesalahan. Ya. Awakan kalau kemudian salah, tapi dibiarkan, itu dianggapnya sebuah kebenaran. Makanya perlu ada nasihat, perlu ada teguran di situ. Di sini seharusnya anak-anak tanggap. Kalau di santri sini itu sangat peka, sangat tanggap, wajar. Begitu salah satu ini ada teguran, ada satunya sangat ada teguran. Jadi seharusnya dari proses itu kalau kita mau berpikir itu akan merubah sikap kita untuk lebih hati-hati ke depannya. Tidak apa-apa, kadang-kadang saya contoh, beliau sedikit saya kasih tahu. Biar menjadi hati-hati. Biar menjadi hati-hati. Main-main, belajar-belajar. Itu prinsip saya itu. Banyak kemarin itu sempat ditahan sama kopi, iya, Baldeng. Jangan kasihkan, waktunya main. Hiburannya santri di situ. Hiburannya santri di situ. Saya tidak mau menghalangi, tidak mau merampas kesenangannya santri. Tapi tolong kegiatannya juga jangan diinjak-injak. Artinya program yang sudah dijadwalkan, yang sudah diatur oleh pesantren, jangan diremehkan. Saya tidak mengganggu kesenangan kalian sewaktu kalian meluapkan kesenangan kalian dalam bermain di waktu bermain, tapi kalian juga jangan sampai meremehkan kegiatan yang sudah dijadwal oleh pesantren. Ipas pun kalau seperti itu, silahkan kerja apa ya, kerja apa ya. Mereka memang semua ada tempat-tempat. Apa coba? Kan mereka teh, ukur. Itu sudah. Apa dari yang main bal? Coba kamu mana dulu? Ini kan memang sengaja. Yang mau fokus ngapain? Itu sudah buat bal-balan di sini. Jadi itu tolong diperhatikan ya. Ini juga ada masukan. Ini ada masukan dari beberapa teman saya tentang proses evaluasi hasil belajar santri. Dan saya senang berarti kita diperhatikan. Saya senang. Meskipun sebelumnya saya juga sudah paham ini mau diupload atau enggak. Diupload atau enggak. Sampai ada usulan kalau yang seperti itu jangan dipublikasi. Mending yang diupload itu yang sudah matang. Kalau seperti itu namanya kan settingan. Sedangkan saya kan pengen alami. Jadi setiap tahapan kalian berproses. Sekarang barangkali masih banyak salahnya. 2 minggu lagi yang sekiranya sudah baik sudah. Wah, ini yang kemarin membacanya kacau balau, kocaletot. Sekarang sudah bacanya bagus. Harus sesuai jawabnya, sesuai ilmu, jangan asal jawab aja. Sesuai dengan pengetahuannya. Kalau misalnya tidak tahu, bilang tidak tahu. Jangan asal jawab. Jangan asal jawab. Mau tahu gitu. Kenapa kok dibaca rofa? Ya terserah saya. Salahnya tidak ada hakatnya. Kita juga itu bacanya ya. Coba kasih harkat. Yang penting dengan seperti itu kan kalian mengamalkan dalam membaca. Waktu belajar diulang-ulang. Setelah itu juga diamalkan, diaplikasikan. Jadi memang harus menata niat. Orang belajar ilmu
ilmu, bukan untuk keren-kerenan. Santri itu keren, tapi untuk mengamalkan ilmu. Jadi niat belajar, niat mencari ilmu, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengamalkan, ya. Ini rawa al-Baihaqi an Malik ibn Dinarin annahu qala idza talabal abdu, jika seorang hamba itu mencari, artinya mengaji, al ilma kepada ilmu, liya'malu bihi, dengan tujuan untuk mengamalkan ilmunya, kasarahu ilmuhu ay layyanahu wa haddabahu wa zadahu tawadu'an, maka ilmu itu akan membuat dirinya menjadi pribadi yang lembut dan semakin rendah hati. Jadi ini, kalau mencari ilmu tujuannya untuk mengamalkan, maka setelah dia mendapatkan ilmu, ilmunya itu akan menjadikan dirinya sebagai pribadi yang lemah, lembut dan tawadhu dan rendah hati. Tapi sebaliknya, wa idza talabahu li ghairi al-amali zadahu kibra. Zadahu kibra. Namun apabila ngajinya itu bukan bertujuan untuk mengamalkan, maka ilmunya itu akan membuatnya semakin angkuh, semakin sombong. Jadi tidak niatnya sekarang. Saya cari ilmu, niatnya apa? Untuk mengamalkan ilmu itu. Jadi begitu tahu amalkan. Begitu tahu amalkan. Seperti ada Rasulullah minum dalam keadaan duduk, gitu ya. Meskipun dalam kerangka supaya Rasulullah pernah minum dalam keadaan berdiri, tapi itu air Zam-Zam. Sayyidina Ali memberikan air minum kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah minum, oleh Rasulullah qa'iman, dalam keadaan berdiri. Kemudian yang masyhur itu Rasulullah kalau minum duduk. Setelah diteliti memang oleh dinas kesehatan, oleh pakar kesehatan, memang lebih baik minum dalam keadaan duduk, karena ada saringan-saringan di situ yang akan keluar, yang akan berfungsi sewaktu kita minum dalam keadaan duduk. Rasulullah minum 3 kali teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, minum Alhamdulillah, sampai 3 kali. Di situ juga apabila orang yang minum dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu, Rasulullah juga menyampaikan selama air itu berada dalam tubuhnya, maka akan membuatnya mencegah dari perbuatan maksiat. Niatkan melakukan seperti itu sudah. Niatkan seperti itu. Saya niat minum seperti itu agar diri ini terjaga dari sesuatu yang maksiat. Bocokkan niat maksiat. Nah, enggak, saya tidak minum seperti itu. Biar saya itu udah maksiat langsung kencang. Jangan diniatkan seperti itu. Pada beribadah ada apa? Beribadah keburu saya masuk angin. Iya kan? Udah buru ada bahasa. Keburu. Ya sama nanti dengan seperti itu. Jangan diniatkan seperti itu. Jadi seorang pencari ilmu itu hendaknya bertujuan untuk mengamalkan, ya, paham ya? Ini tidak jadi ingat kan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanqudu al-wudu'a, wa yanqudu, dan membatalkan al-wudu'a kepada wudu. Al-khariju minal qubuli, apa yang keluar minal qubuli dari kubul, awil qubuli dari atau
gugur ala makana atas apa yang ada. Ya, yang ada dalam ini perut ya, yang kemudian keluar dari kubur dan kubur. Jadi menjadi batal sesuatu yang keluar dari kubur atau kubur. Hatta itu emas. Sekalipun itu emas keluar emas murni misalnya ya, tetap batal bentuknya ya. Wa yang wudu dan membatalkan al-wudu pada wudu air dan pula. Zawalul akli apa hilangnya akal binaumin sebab dengan sebab tidur awalnya atau selain tidur. Awalnya atau selain tidur illa kecuali naum mumakkinin tidurnya mumakkinin yang tetap maq'adatahu pada tempatnya minal ardi di tanah, dari tanah. Jadi sebab hilang akal baik itu karena sebab tidur awalnya atau selain tidur, mabuk batal yang hilang akalnya. Orang yang mabuk karena makanan misalnya ya, sampai meriang kemabukan dan betul. Ada teman saya dulu ya, betul kaleke itu, tahu kaleke? Siapa boleh kubur ya? Seperti itu, dia buat masih kakak gitu, kita betul ya. Nyaman apa kata sini? Tapi dia juga mau makan. Setelah makan mabuk langsung. Pusing sampai pingsan, batal. Kalau punya wudu, kemudian hilang akal, pingsan atau apa lagi? Mumpale ya, orang yang ayan ya, orang yang ayan itu juga batal. Yang ini masuk apa? Bosakrona, orang yang mabuk. Apalagi minuman kayak khamar yang sudah jelas keharamannya. Jangan sampai kita terjebak kepada minuman-minuman yang memabukkan. Oh kan, saya kan tidak mabuk, berarti halal. Yang diharamkan adalah yang mabuk. Sebanyaknya yang membuat mabuk, maka sedikitnya pun haram. Sudah jelas, ayatnya jelas. Bahkan pengharaman ini juga bertahap. Inna gimana? Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Awalnya seperti itu. Tapi kemudian jelas innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kalau kalian ingin beruntung, maka jauhi yang itu. Khamr, innamal khamru sesungguhnya khamr, wal ansabu apa? Berjudi. Innamal khamru wal maisiru berjudi, wal ansabu. Ansab ini menyembelih, berkorban untuk selain Allah, untuk berhala. Wal azlamu dan mengundi nasib, kata tukun berumah, kemudian toh ke depannya berumah kira-kira. Buat saya, oh saya, jangan ada buat saya, oh saya. Bagaimana Pak Tukun? Pak Tukun nak sambut Ramadan. Rijsun min amali syaitan adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hendaklah dijauhi agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau ingin beruntung jauhi. Khamr, maisir, ansab, aslam dijauhi. Apalagi kalau kemudian sampai menjadi darah, menjadi daging. Lahmun nabata min haramin fadar lebih daging setombu, daging yang tumbuh dari barang yang haram, baik itu barang yang memang jelas-jelas haram, statusnya diharamkan, ataupun dari sesuatu yang halal tapi caranya yang haram, korupsi, mencuri, dan lain semacamnya. Kemudian dibelikan makanan masuk ke dalam tubuh kita, kemudian menjadi daging, maka daging yang tumbuh dari barang yang haram kelak di akhirat akan dibakar oleh api neraka. Ini hadis tadi. Lahmun nabata, daging yang tumbuh
min haramin, dari sesuatu yang haram, fannar aulabih, hanya neraka yang pantas untuk membakarnya. Jadi kalau masih berharap saya pengen masuk surga daripada neraka, jauhi sesuatu yang haram. Apalagi sampai alhamdulillah sampai masuk ke dalam tubuh kita dan menjadi darah, menjadi daging. Karena tidak bisa, nanti mendapatkan tidak bisa, harus dibakar dulu. Sekalipun dicap untuk masuk surga, berproses proses ke neraka, proses baru diangkat. Tapi itu pun juga tetap ada identitasnya, ya, tetap ada identitasnya. Nah, ini alumni neraka gitu. Nah, iya, ada beda gitu loh. Beda, mesti ada identitasnya. Kayaknya saya pernah cerita ya dulu, ada 3 orang yang dipanggil Allah setelah masuk neraka gitu ya. Yang pertama setelah dipanggil, ditanya, kenapa kau masuk neraka? Karena saya sewaktu di dunia tidak pernah patuh kepada Engkau. Oh ya sudah, kalau begitu sana kamu masuk neraka lagi. Itu langsung lari. Panggil lagi, kamu kenapa kok semangat sekali masuk neraka? Ya Allah, di dunia saya sudah tidak pernah patuh kepada perintahmu. Masa sekarang saya tidak patuh kepada perintahmu? Di dunia saya sudah tidak pernah melaksanakan perintahmu. Masa sekarang saya masih tidak patuh juga? Jadi saya semangat gitu. Sana kembali ke neraka, terus lari gitu. Dengan semangat. Oh ya sudah, kalau begitu kamu masuk surga. Gitu kan? Karena patuh kepada perintah Allah, maka dapat remisi. Sudah, kamu masuk ini. Terus yang satunya lagi, gitu ya. Waktu ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Begini ya Allah, begini. Ya sudah, kamu masuk lagi, gitu. Terus bilang kepada Allah, ya Allah, saya tahu dosa saya itu tidak bisa terampuni, tapi saya yakin ampunanmu itu sangat luas. Masa setelah saya dipanggil kau masih tega memasukkan kembali ke neraka gitu? Karena saya berpikir bahwa setelah saya dipanggil tidak mungkin saya dikembalikan ke dalam neraka. Karena husnudzannya kepada Allah, maka kemudian orang tersebut juga dimasukkan ke dalam surga. Karena aku suudzan kepada Allah. Ya Allah, kenapa ya kiriman penuh dari hanya kalau dibutuh makan yang banyak nanti bapak yang susah ini. Jadi berhusnudzanlah kepada Allah. Apa yang kita terima takdir Allah, baik itu menurut kita tidak baik, menurut kita itu tidak mengenakan, sudah diterima. Karena kita tidak tahu, Allah yang Maha tahu. Allah menyayangi kita melebihi dari sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Itu yang terbaik. Kadang dicegah, mau jalan ke sana, tahu-tahu ada kendala, ada halangan, kita ngomel. Ini saya buru-buru begini. Ngomel. Mangkok kepada takdir. Ya kalau kemudian kita bersudah, siapa tahu kalau kemudian saya lancar saya ini pas jadi celaka, jadi celaka terhadap diri sendiri. Jadi bersyukur apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu yang terbaik untuk kita. Apa kalian dulu misalnya nangis sampai sakit, ini kan tidak percaya takdir. Siapa tahu kalau kemudian itu dilanjutkan
bisa-bisa dia menjadi istri yang durhaka kepadanya. Bagaimana kalau kemudian setelah berkeluarga kemudian mendapati istri durhaka? Itu ujian, gitu. Jadi tetap dihadapkan kepada Allah, tidak boleh bersekutu. Benar ya, di situ tidak boleh. Siti Asia, coba bayangkan, kalian tidak pernah berpikir bagaimana perasaannya Siti Asia sewaktu diperisti oleh Fir'aun. Saya yakin kalau kalian jadi perempuan, kayak kami ini Fir'aun akan jadi aja. Ya kan? Coba bayangkan, dengan zalimnya itu kan terpaksa, tidak mau dibunuh kan gitu kan? Fir'aun itu kan lebih. Tapi kita juga harus tidak boleh mencela, mencaci maki Fir'aun dengan segala kezalimannya, dengan segala kelalimannya, dengan segala kejahatannya. Tidak boleh mencela. Khawatir kalau kemudian kita diberikan kekuasaan, diberikan kekayaan seperti Fir'aun, lebih Fir'aun daripada Fir'aun. Paham ya? Lebih dari Fir'aun kan gitu. Tidak boleh Fir'aun itu tidak boleh memang. Melihat orang yang buruk akhlaknya, ya kita tetap membenci saja perilakunya, tapi jangan orangnya. Gitu. Kejelekannya tetap kita ingkar, tapi jangan kemudian orangnya juga kita benci. Jangan. Orangnya yang menciptakan juga Allah, ada hamba Allah. Meskipun Fir'aun tetap makhluknya Allah ya gitu. Makhluk Fir'aun, patek sekali. Anjing dengan segala misalnya coba Nabi Nuh kan dapat teguran dari Allah kan karena seperti itu. Artinya Nuh kan meratap. Lupa saya namanya dulu siapa. Kemudian dikenal sebagai Nuh. Dalam Al-Quran kan lantaran melihat orangnya seekor anjing yang bermata 3. Oh, anjing ini matanya 3, jelek lagi gitu. Dengan izin Allah si anjing itu kemudian bisa berkata kepada Nabi Nuh, Nuh, kamu itu menghina saya apa menghina yang menciptakan saya gitu. Saya juga tidak mau. Kalau saya boleh menghina, saya tidak mau tercipta sebagai seekor anjing gitu. Juga dengan kejadiannya yang dialami oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami sewaktu melihat anjing gamisnya menghindar gitu ya. Imam, gitu dia. Kalau najis saya itu masih bisa disucikan dengan gimana? 7 air yang salah satunya dicampur dengan debu. Kemudian bisa menjadi suci. Tapi kalau najis yang ada di hatimu, merasa suci, merasa lebih ini dari makhluk yang lain, maka hatimu itu tidak akan bisa disucikan meskipun dengan 7 samudra. Makanya ada ustaz yang di YouTube itu sampai kata siapa yang suka misu-misu itu ya. Misu-misu anjing, kata siapa Allah itu? Allah pernah juga dalam Al-Quran menyebut orang sebagai anjing. Kalau kalian begini-begini, maka kalian seperti ya kan? Dalam Al-Quran kan bahasanya kan begitu. Kalau kalian begini-begini, maka kalian itu sama halnya dengan binatang, gitu kan? Tidak pernah Allah mencela makhluknya anjing, tidak pernah gitu. Allah hanya memberikan sebuah pelajaran, ya kan? Allah juga hanya memberikan sebuah pelajaran. Anggaplah begini lah, seperti contoh, kalau kalian itu tidak nikah, kumpul kebo, kumpul kerbau, gitu, maka sama halnya kalian itu seperti binatang, kan bukan mengucapkan itu sebagai binatang. Tapi kalau kalian seperti itu, maka seperti
binatang. Ini beda kalau kemudian batik beda. Beda. Asu anjing. Beda dengan yang bilang seperti itu. Itu kan sampai kemudian mengutip ayat itu. Ada seorang yang suka mencela, menghina, bahkan sampai mengucapkan orang lain dengan mesuk-mesuk gitu ya, mesuk ya. Mesuk. Kata siapa? Allah juga ini tidak paham. Al-Quran itu, Allah itu maha bijaksana. Beliau hanya memberikan gambaran. Kalau kalian seperti ini, maka tidak ubahnya kalian itu seperti binatang. Jadi jangan yang seperti itu kemudian, wah ini begitu Allah mesuk. Allah itu maha segalanya. Allah itu maha sempurna. Nah, makanya kita manusia juga seperti itu. Melihat orang yang bersikap seperti itu, maka jangan kemudian pas sudah kau. Tapi bagaimana? Bimbing. Dibimbing. Nah memang bimbingan ini perlu. Jadi apalagi kalian sebagai seorang laki-laki harus mempunyai jiwa pembimbing. Laki-laki yang sukses itu bukan laki-laki yang bisa mendapatkan istri yang soleha, katanya Syekhul Nabi. Tapi laki-laki yang sukses itu adalah laki-laki yang bisa mensolehakan ya, istrinya. Ada aturannya di situ, ada tarbiyahnya dari Allah langsung. Tadi malam sempat saya jelaskan ya di situ ya. Yang minggat duluan itu sudah sempat mendengarkan hikmah. Ada diskusi ringan dari Ustaz Asror tentang rumah tangga, bagaimana cara memberikan pembinaan agar istri itu menjadi solehah dengan konsep as-solehatu qanitatun 'abidatun bil ghaib bima hafidhallah. ويبطل ضرر وينصر